saya bilang, ini Al-Quran, pandangin Al-Quran, terus tanyakan, kenapa Al-Quran ini nggak mau memberikan syafaat sama saya, sehingga dia nggak mau saya baca dia. Jadi kalau orang nggak senang baca Quran, itu harusnya dia mulai warning, bukan karena dia sebenarnya nggak sempat, tapi bisa jadi karena Al-Quran memang nggak mau dibaca gitu loh. Jadi kita sendiri yang harusnya memohon kepada Allah. Jadi kita tuh ada namanya jurus kura-kura. Nah, jadi jurus kura-kura itu yaitu kita ngajinya sedikit-sedikit tapi sering. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ayu di podcast Ruang Redaksi Kalteng Pos. Oh ya, bagi teman-teman penonton setia Ruang Redaksi Kalteng Pos yang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya dilancarkan hingga hari kemenangan tiba. Ngomong-ngomong soal Ramadan adalah bulan yang sangat spesial bagi umat Islam. Karena pada bulan Ramadan ialah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan dari sekian banyaknya amalan yang dianjurkan, salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Di podcast Ruang Redaksi kali ini, saya kedatangan sosok yang luar biasa, yaitu Ibu Hajah Sri Rezeki Syahwani. Beliau adalah Ketua Pengurus Provinsi Komunitas One Day One Juz Kalteng. Kita akan membahas bagaimana Ramadan bisa menjadi momen terbaik untuk kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran, serta kiprah beliau dan program-program apa saja yang ada di komunitas One Day One Juz. Langsung saja kita sapa Ibu Hajah Sri Rezeki Syahwani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perjalanannya dari Sampit hingga ke Ruang Redaksi Kalteng? Alhamdulillah lancar ya, jadi Allah mudahkan segalanya hari ini. Alhamdulillah. Kali ini saya bersama Ibu Hajah Sri Rezeki Syahwani, kami akan ngobrol-ngobrol santai tentang komunitas One Day One Juz. Ibu bisa diceritain nggak apa sih komunitas One Day One Juz itu? Ya, baik, jadi komunitas One Day One Juz adalah komunitas yang mengajak membernya untuk istiqomah tilawah setiap hari. Ya. Itu memang harus satu hari satu juz kah Bu? Atau gimana perjalanan komunitas ini? Nah, jadi memang pada awalnya itu komunitas ini memang fokus pada kegiatan mengaji satu hari satu juz. Ternyata pada perkembangannya itu banyak yang tumbang, banyak yang nggak sanggup ya, karena bagi mereka itu terlalu berat untuk mengaji satu hari satu juz. Akhirnya ada usulan untuk ngajinya itu dikurangin. Jangan hanya satu juz. Akhirnya kita dikeluarkan program, yaitu ada yang namanya satu hari setengah juz atau odaf juz. Kemudian ada juga yang itu pun awalnya masih banyak yang keberatan. Akhirnya cobalah kita lagi keluarkan lagi program, yaitu Odat Star, yaitu One Day One Juz, setiap hari tilawah Al-Quran. Jadi di situ ngajinya nggak harus satu juz, nggak harus setengah juz, tapi bisa berapa aja, mau minimal satu ayat begitu. Jadi akhirnya dengan program itu juga ada untuk anak-anak juga, yaitu Odol Kit, yaitu One Day One Lembar Kids. One Day One Lembar ya. Jadi sebenarnya kalau ngajinya ketika orang dewasa ngambil Odol Star terus ngajinya cuma 1-3 ayat, sebenarnya malu sama anak-anak ya. Sedangkan mereka berani terima tantangan One Day One Lembar ya. Iya. Jadi diharapkan sebenarnya walaupun programnya ngaji semampu, tapi diusahakan ya minimal samalah dengan anak-anak begitu ya. Oh ya, saya mau nanya juga nih sama Ibu Hajah. Kan kalau hari-hari biasa nih Bu, mungkin banyak teman-teman Muslim yang mungkin kesulitan nyari waktu buat belajar mengaji. Nah, gimana sih Bu caranya kita memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan memulai membaca Al-Quran tanpa rasa kesulitan gitu, gimana Bu? Ya, itu menarik sekali ya sebenarnya, walaupun selama ini mindset orang itu bahwa memulai mengaji satu hari satu juz itu adalah di bulan Ramadan. Padahal kalau dibilang itu dalam salah satu nasihat ya, bahwa bulan Ramadan sebenarnya kita tuh memulai itu dari bulan Rajab. Jadi boleh dikatakan kalau bulan Rajab itu adalah bulan menanam, kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulan merawat, kemudian bulan Ramadan itu adalah bulan menuai. Sebenarnya kalau kita memulainya pada bulan Ramadan itu kurang tepat. Seharusnya dimulai pada beberapa bulan sebelumnya. Agar ketika kita sudah dijanjikan, dipastikan bahwa kita akan menerima
pahala sebanyak 70 kali lipat itu kita dalam kondisi yang benar-benar siap, sudah ya? bagus. Makanya baru memulai. Iya, jadi ketika kita mendapat ujian, baru kita belajar, itu kan berat ya. Besok ujian, hari ini baru belajar, kaget kan. Jadi tidak semua orang mampu, tapi tidak ada juga istilah kata terlambat ya. Ketika mungkin Allah mengabarkan bahwa mengaji 1 hari 1 juz itu sesuatu yang luar biasa ketika bulan Ramadan. Bahkan teman-teman saya ada yang kalau di program Oda sini kalau sudah bulan Ramadan 1 harinya 5 juz. Jadi mereka setiap kali selesai sholat tuh ngambilnya 1 juz. Itu sudah luar biasa banget ya, karena saking keistimewaannya itu. Tapi ketika kita hanya mampunya baru memulai di bulan Ramadan ini, itu bukan sesuatu yang salah juga. Tapi ketika kita meminta kepada Allah, kita niatkan memulainya, itu nggak ada kata terlambat bagi saya ya, bagi kita semuanya. Jadi yang pasti, yang pertama kita lakukan itu adalah niat. Jadi yang pertama itu luruskan niat bahwa kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara membaca Al-Quran. Kemudian kita juga memohon kepada Allah agar kita diberikan keringanan hati untuk membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, mulailah kita membaca sesuai target. Jadi sudah seharusnya pada bulan itu kita sudah punya target. Karena Allah sendiri kan mengatakan bahwa Allah itu menyukai sesuatu yang didawamkan atau yang diistiqomahkan. Jadi walaupun sedikit yang penting didawamkan. Nah kemudian ketika kita sudah mempunyai 3 pegangan tersebut, insya Allah itu bukan sesuatu hal yang sulit. Hanya sayangnya terkadang-kadang kita terpaku dengan kata bahwa Allah itu menyukai sesuatu yang didawamkan walaupun sedikit. Akhirnya orang nggak mau ngambil yang banyak karena mereka menganggap 1 hari sedikit. 1 juz itu terlalu banyak. Oh terlalu jadi, banyak. Iya, jadi kan makanya mereka ngambilnya sedikit-sedikit. Padahal di zaman Rasulullah, sahabat sendiri pernah bertanya, berapa sih waktu yang ideal untuk baca Al-Quran itu? Kemudian Rasulullah menjawab, selesaikan dalam 30 hari. Berarti itu kan udah waktu yang paling sedikit lah. Tapi kemudian sahabat itu tanya, saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang, selesaikan dalam waktu 15 hari. Kemudian sahabat ini ternyata masih tanya lagi, saya bisa lebih cepat dari itu ya Rasulullah. Kemudian sampai pertanyaan ketika itu akhirnya Rasulullah menjawab, selesaikan dalam waktu yang tidak kurang dari 3 hari. Karena jika kurang dari itu aku khawatir kalian tidak mampu memahami dan mempelajari maknanya. Begitu. Malah kesannya jadi cepet-cepet. Iya, nah itu tapi orang akhirnya merasa nggak apa-apa deh 1 ayat aja, nggak apa-apa deh. Padahal sebenarnya Rasulullah untuk idealnya itu menyarankan yang paling mungkin kalau saya berpikir semalas-malasnya kita itu 1 juz gitu loh. Karena Rasulullah pernah menawarkan silahkan selesaikan dalam 15 hari dan seterusnya. Jadi ketika kita mengambil langsung keputusan 1 hari 1 juz, kadang-kadang orang mungkin bilang ya terlalu banyak, targetnya terlalu tinggi gitu kan. Padahal sebenarnya enggak. Itu yang menurut yang paling baik sebenarnya. Tapi walaupun juga Rasulullah pernah ditanya sahabat, saya nggak mampu ngaji 1 hari 1 juz, bagaimana Rasulullah? Kemudian Rasulullah katakan, baca yang menurutmu mudah, semampumu. Yang penting tiada hari tanpa Al-Quran. Tapi kalau seumpama kamu sudah diajarkan begitu nggak mampu juga, maka tanyakan pada diri dosa apa sehingga kita tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Iya. Berarti lewat komunitas One Day One Juz ini sebenarnya kita terbantu juga ya oleh teman-teman dari komunitas, karena kita diarahkan juga mungkin kalau menurut teman-teman yang lain bisa dicicil per waktu sholat. Iya. Jadi memang ya saya ketinggalan tadi, sebenarnya yang keempat itu selain kita niat, kemudian kita memohon kepada Allah, juga kemudian kita mulai merutinkan sesuai target kita. Yang keempat itu adalah kita bergabung dengan komunitas kebaikan, komunitas yang memang fokus terutama ya seperti One Day One Juz itu mengajak membernya untuk istiqomah mengaji. Jadi ketika kita bergabung tuh apa sih benefit yang kita dapatkan gitu. Sebenarnya benefit yang utama adalah ketika kita diwajibkan laporan nih setiap hari. Ketika kita tidak laporan, maka kita akan diingatkan oleh admin. Kenapa belum laporan? Kenapa belum lapor? Kan sebenarnya sudah mudah banget ya, nggak perlu kita baca di depan kamera dan lain sebagainya. Cukup kita kalau sudah baca cukup kita laporkan. Di situ ada admin yang mengingatkan, belum laporan ya, apa belum holas atau lupa. Nah di situ kita terus ada listnya Mbak. Di situ nama kita tertera sebanyak 30 orang anggota. Kalau yang lain sudah centang,
Sementara kita belum kan ada perasaan malu ya. Iya. Jadi kita kan boleh dalam hal ini iri kepada orang-orang yang Dalam hal kebaikan. Iya, dalam hal kebaikan. Orang-orang sudah selesai, kenapa saya begini-begini saja? Nah, itu jadi salah satu motivasi bagi kita supaya mau ngaji rutin. Oke, Ibu, yang saya penasaran nih, kan mungkin bagi saya atau mungkin juga teman-teman yang lain, ketika ingin memulai membaca Al-Quran di bulan Ramadan, mungkin kami hanya sekedar membaca, belum tahu makhorijul hurufnya gimana, lafaznya gimana, tajwidnya gimana. Nah, kira-kira sangat besarkah kiprah One Day One Juice ini jika ada teman-teman yang menjadi member One Day One Juice? Oh, itu bagi saya tuh luar biasa sekali ya. Jadi saya pernah mendengarkan langsung nasihat dari salah seorang dewan pembina kami bahwa sebenarnya tingkat keimanan kita, kecintaan kita kepada Al-Quran itu ada 4 tahapan. Jadi yang pertama itu tahap ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian tahap yang kedua adalah ketika kita mempelajari Al-Quran. Kemudian level kita yang ketiga itu ketika kita menghafalkan Al-Quran. Dan tahap yang keempat, level keempat adalah ketika kita mengamalkan Al-Quran. Nah, bagi saya pribadi, kalau saya mungkin ya sejauh ini mungkin tidak tergabung di situ, mungkin saya tidak akan pernah terpikir untuk mempelajarinya. Nah, tapi ketika di komunitas One Day One Juice ini, ketika kita ditawarkan program setelah ikut program 1 hari 1 juz, kemudian kita ditawarkan program untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Itu yang pertama kali, akhirnya saya bergabung, kita punya program namanya BBQ. Jadi belajar baca Quran. Belajar baca Quran, barbecue. Iya, jadi kita belajar baca Quran. Disitulah kita mulai sadar nih ternyata tajwid kita masih belum sempurna, mad kita masih belum bagus, kemudian maharijulnya juga. Nah, di situ kita diperbaiki. Jadi kita pakai, kalau di Odet situ kita pakai metode Usmani. Jadi dari level 1 sampai level 3 dan setiap level ada ujiannya. Disitulah akhirnya kita tertantang. Oh, ternyata ketika Al-Quran memerintahkan ya di surat Al-Mujammil ayat 4, bacalah Al-Quran dengan tartil. Ternyata saya ini masih belum apa-apanya. Akhirnya dengan adanya program BBQ itu, akhirnya kita mulai memperbaiki bacaan. Nah, ternyata benar, ternyata setelah kita sudah mulai merasa bacaan kita sudah alhamdulillah ya, ketika kita talaki dan lain sebagainya sudah mulai ada perubahan yang signifikan. Odet juga mengeluarkan program namanya KKTA, yaitu kelas Khatam Tilawah Al-Quran. Kelas Khatam Tilawah Al-Quran. Nah, jadi di situ setiap pesertanya diwajibkan membaca 1 hari 1 lembar terjemah. Jadi dalam tempo sekitar 8 bulanan mungkin ya kita bisa menyelesaikan. Ini tantangan bagi kita, Mbak, karena apa? Selama ini kan kita terpakunya cuma baca saja. Betul-betul. Nah, ternyata ketika Odet melaunching kegiatan tersebut, yaitu kelas Khatam Terjemah Al-Quran Plus, yaitu plusnya apa? Setiap Sabtu malam itu ada kajian tafsirnya. Jadi apa yang sudah kita baca selama 1 pekan itu diulas lagi oleh guru kita. Nah, di situ ternyata banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Saya pribadi akhirnya merasakan manfaat dari kegiatan itu sendiri yang luar biasa. Apa, Mbak? Saya tidak gampang memandang amalan ibadah seseorang itu salah. Jadi kalau dulu kan sedikit-sedikit, ini dia salah nih. Ini seharusnya nggak gini nih. Kenapa dia seperti itu? Seharusnya kan gini. Jadi saya merasa benar sendiri ya. Tapi ternyata ketika kita disodorkan kegiatan tersebut, kita diajarkan ternyata dalam mazhab ini boleh seperti ini, dalam mazhab itu disampaikan di dalam kajian tafsir tersebut. Di situ saya merasa, Masya Allah, ternyata selama ini orang itu yang ketika ibadahnya seperti ini dia nggak salah gitu. Ketika dia berbeda dengan kita, bukan berarti kita yang benar gitu kan. Makanya itu saya rasa manfaat yang luar biasa. Jadi sampai sejauh ini saya 3 periode ini saya ikut terus. Saking ternyata ilmu saya tentang Al-Quran tuh masih sedikit sekali gitu dan sangat terbantu. Saya mikirnya gini, Mbak, tanpa saya dipaksa untuk baca tafsir, terjemah itu setiap hari, saya mungkin nggak akan pernah membaca, kecuali ketika haid ya, karena kalau haid kita disarankan tidak membaca, memang tidak baca Quran, tapi kita baca terjemah. Mungkin kalau nggak itu nggak baca saya. Jadi Masya Allah, saya rasakan perannya
Odds itu di situ manfaatnya yang luar biasa. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu. Untuk memulai mengaji, untuk menjadi mungkin untuk khususnya untuk ngikut jadi member One Day One Juz. Karena kan yang dari Ibu jelaskan tadi, kita tidak hanya membaca Al-Quran, kemudian juga ada lafaznya, terus juga kita belajar tafsir dalam Al-Quran juga gitu. Sebenarnya menurut Ibu di era sekarang tantangan terbesar untuk kita umat muslim mencintai Al-Quran itu apa aja Bu? Sebenarnya itu tantangan terbesar sekarang adalah kita selalu merasa kehilangan waktu luang. Kita nggak punya waktu luang. Itu sebenarnya padahal memang waktu luang itu nanti yang kelak akan menjadi pertanyaan Allah. Digunakan untuk apa saja waktu luangmu. Itu yang bagi saya yang bikin harusnya buat kita takut. Karena apa? Kalau kita pikir sholat 5 waktu, setiap waktunya mungkin tidak lebih dari 5 menit ya Bu. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, kalau kita mau baca langsung 1 juz, mungkin tidak lebih dari 1 jam. Kalau kita membaginya dalam beberapa waktu, itu mungkin sekitar 10 menit setiap waktunya. Terus berapa lama waktu yang kita gunakan untuk kegiatan lain, terutama untuk main gadget. Nah itulah. Jadi tantangan terbesar kita itu. Tapi karena itulah kita juga tidak bisa menolak bahwa kemajuan zaman itu pasti akan memberikan dampak yang tidak hanya negatif, tapi sebenarnya kalau kita bisa mensiasati, maka itu bisa mendatangkan hal yang positif. Makanya odds itu datangnya kan melalui media sosial. Karena pingin ya HP kita ini nanti bersaksi bahwa kita sebenarnya pernah melakukan kebaikan dengan barang kita ini begitu. Jadi odds ini sudah berusaha meringankan orang-orang itu dengan cara semua kegiatan kan dilaksanakan secara online. Jadi ada kelas khatam terjemah Al-Quran, kegiatannya online. BBQ juga kelasnya online. Kalau orang bilang nggak ada alasan, kita ditawarkan pilihannya jam berapa. Nah iya, jadi maunya jam berapa. Sebenarnya sudah sangat dimudahkan, cuman tinggal kitanya aja lagi mau nggak ngambil peluang tersebut begitu. Jadi kalau ya itu lagi, sekali lagi saya selalu sering mengingatkan, kalau sudah dengan berbagai tawaran yang luar biasa itu, dengan segala kemudahan yang sangat luar biasa itu, terus kita masih bilang nggak punya waktu, yaitu saya bilang ini Al-Quran, pandangin Al-Quran, terus tanyakan kenapa Al-Quran ini nggak mau memberikan syafaat sama saya, sehingga dia nggak mau saya baca dia. Nah, kalau udah gitu biasanya pasti akan ada terasa. Terkadang kita itu gini ya Mbak ya, kita ngaku cinta Allah, cinta Rasulullah. Tapi ketika kita ditanya seberapa besar kamu mencintai Allah dan Rasulnya, padahal sesuatu yang diturunkan Allah, risalah ini jarang kita sentuh. Jadi seberapa sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, itulah bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, seberapa cinta kita kepada Al-Quran ini dengan cara kita memaknai seberapa bergetar hati kita ketika kita membaca Al-Quran. Bandingkan dengan ketika kita atau mendengarkan Al-Quran, bandingkan ketika kita mendengarkan musik. Kita perlu hati-hati ketika ternyata hati kita lebih senang dan gembira ketika kita mendengarkan musik. Dan kemudian kita ternyata cepat bosan ketika membaca Al-Quran. Padahal salah nasihat ulama mengatakan carilah hati kita di 3 tempat. Yang pertama yaitu ketika kita ketika kita hadir di majelis ilmu, kemudian yang kedua ketika kita membaca Al-Quran, kemudian yang ketiga adalah ketika kita sedang sendiri. Nah, ketika di dalam 3 tempat itu kita tidak menemukan hati kita, maka harusnya kita memohon kepada Allah untuk diberi hati, karena sesungguhnya hati kita itu sudah mati. Jadi kalau orang nggak senang baca Quran, itu harusnya dia mulai warning, bukan karena dia sebenarnya nggak sempat, tapi bisa jadi karena Al-Quran memang nggak mau dibaca gitu loh. Jadi kita sendiri yang harusnya memohon kepada Allah, minta dibukakan, iya, diberi hati supaya mau baca Al-Quran, supaya hati kita mau tergetar ketika Al-Quran itu dibaca. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu yang disampaikan oleh Ibu Hajah. Oh ya Bu, ini kan bulan Ramadan. Kira-kira menurut Ibu gimana cara menyeimbangkan aktivitas anak muda yang mungkin cenderung lebih padat supaya kita tetap
bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, dan gak sekedar cuma membaca Al-Quran, mungkin bisa belajar tafsir dan lain-lain. Kan mungkin kita hanya sekedar membaca. Gimana kalau dari komunitas One Day One Juz menyelaraskan aktivitas anak muda tadi dengan baca Al-Quran? Jadi kita itu memang selalu berusaha ya Mbak ya, karena sebenarnya target utama kita memang anak-anak muda, apalagi di zaman sekarang. Kita selalu berusaha agar kegiatan kita ini mampu masuk ke mereka. Nah, salah satu ini yang terbaru yang insya Allah nanti akan kami laksanakan itu adalah menyelenggarakan seminar tentang konten kreator yang pesertanya adalah anak-anak SMA dan komunitas-komunitas. Kita harapkan dari situ nanti mereka mendapatkan materi tidak hanya tentang konten itu sendiri, tapi juga tentang bagaimana dengan kita membaca Al-Quran itu kita bisa membawanya ke media sosial. Jadi bagaimana mereka bisa mengajak orang-orang. Jadi kita libatkan anak-anak muda itu. Ini kalian punya kemampuan nih, kemampuan menggunakan medsosnya ya. Jadi ayo kamu bikin konten, kemudian tapi konten itu yang bernilai dakwah. Begitu. Jadi kalau program-program apa saja spesial Ramadan yang ditawarkan oleh komunitas One Day One Juz? Jadi kalau kegiatan spesial Ramadan untuk tahun ini kita tuh sebenarnya secara rutin sejak 8 tahun yang lalu tuh punya program khusus untuk Kalteng sendiri ya, yaitu Ramadan bersama Quran. Nah, jadi saking kita tuh pengen ini loh bulannya Al-Quran gitu. Jadi Ramadan bersama Quran dari tahun ke-1 sampai ini adalah tahun ke-8 itu kita, yaitu salah satunya tadi seminar konten, kemudian juga kita mengadakan pesantren kilat. Ya sesuai juga kan dengan arahan Bapak Presiden ya, supaya kita lebih banyak mengadakan kegiatan keagamaan pada bulan Ramadan di sekolah-sekolah kan ya, karena mereka nggak libur tapi diisi. Jadi kita berusaha juga untuk anak-anak yang agak terpencil, agak jauh dari kota, kita adakan kegiatan pesantren Ramadan yang mana nanti diisi dengan kegiatan-kegiatan fikih, kemudian juga dengan cara nonton film. Jadi kita tuh pengennya bahwa sebenarnya beribadah itu nggak melulu hanya yang sholat, terus nggak hanya baca Quran, tapi juga sebenarnya semua yang kita lakukan, apalagi terutama di bulan Ramadan itu bisa mendatangkan pahala bagi kita. Dan kemudian kita juga punya program klinik tahsin spesial Ramadan. Apa itu Bu? Kalau klinik itu kan kita bayangannya kan pasti orang sakit nih, berobat ya, pengen sembuh kan ya. Nah sama, kalau klinik tahsin itu kita fokus kepada perbaikan bacaan Al-Quran. Jadi itu lebih kepada personal. Jadi kita ajarkan kemudian pada misalnya satu surah ya, satu surah itu kita perbaiki bacanya. Dia baca kemudian kita koreksi. Jadi ternyata luar biasa. Dari situ ternyata waktu kami kan itu namanya Odots Goes to School. Odots Goes to School. Jadi kita punya program Odots Goes to Campus, Odots Goes to School. Nah kita rangkai dengan kegiatan klinik tahsin, kita adakan. Anak-anak kita suruh baca nih. Nah ternyata terus kita koreksi. Ini loh ternyata bacaanmu tuh seharusnya ini dibaca ini. Ternyata mereka, Masya Allah ternyata bacaan saya banyak yang salah ya. Ini salah. Iya. Kita coba suruh baca Al-Fatihah. Mereka ternyata baru sadar. Masya Allah Al-Fatihah kita ternyata berantakan banget gitu kan. Nah, akhirnya dari gitu biasanya ada benefit itu, mereka akhirnya biasanya mulai tuh gabung, mau dong diajarin baca Quran lagi. Jadi supaya Odots itu nggak jadi komunitas yang menyeramkan ya bagi banyak orang. Nah terakhir kita juga punya program yaitu Odots berbagi untuk guru ngaji. Kita sadari bahwa tanpa peran guru ngaji itu kan sebenarnya nggak akan ada orang yang ngaji, apalagi sampai 1 hari 1 juz. Jadi program kita itu memberi apresiasi kepada guru ngaji. Karena guru ngaji itu sampai sekarang tuh menjadi pahlawan yang benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi kalau bisa dibilang itu sebenarnya mereka nggak boleh menentukan tarif. Mereka itulah sebenarnya yang harus dirubah ya. Mereka nggak meminta tarif bukan berarti kita bisa seenaknya. Betul. Karena mereka punya keluarga yang seharusnya mereka punya waktu yang diluangkan. Ya betul, waktu dan tenaga. Bahkan kemampuan mereka sebenarnya kita hargai, karena banyak dari mereka sebenarnya yang ketika belajar ngaji dengan benar tuh mereka juga mengeluarkan biaya begitu. Jadi itu yang harusnya difahamkan. Jadi kadang-kadang orang memandang
ketika guru akademik ya dipandang lebih terhormat dibandingkan guru ngaji yang mungkin hanya guru ngaji kampung ya. Tapi bagi saya pribadi seorang hafiz yang mana mereka itu orang-orang yang termasuk dimuliakan Allah berawal dari seorang guru ngaji. Jadi bagi saya, bagi kami komunitas Odat, guru ngaji itu adalah ujung tombak dari program memberantas buta aksara Al-Quran. Masya Allah. Kira-kira sudah ada berapa jumlah ustazah atau guru ngaji yang tergabung di komunitas Odat Kalimantan Tengah itu? Kalau guru ngaji kita mungkin nggak mendata secara spesifik ya, tapi yang jelas yang sudah mendapatkan manfaat dari kita tuh ada lebih dari 300 mungkin ya. Itu untuk di Sampit, belum termasuk yang di Kobar, yang di Pangkalan Bun dan juga di Palangkaraya. Jadi karena kebetulan saya domisilinya di Sampit ya, jadi selama ini yang sudah kita berikan manfaat itu sekitar itu. Dari yang saya dengar Ibu memaparkan program-program dari komunitas One Day One Juice tuh menurut saya pribadi Bu ya, itu adalah suasana belajar yang serius tapi menyenangkan. Jadi memang bener-bener tidak semenakutkan itu ternyata untuk belajar mulai dari nol membaca Al-Quran, karena menurut saya pribadi kalau misalnya kita baca Al-Quran saya cenderung malu buat belajar, apalagi sudah sebesar ini kan Bu, usia ini. Mungkin kalau waktu kecil dulu kita rame-rame nih sama teman-teman di pengajian gitu. Bener. Nah kira-kira gimana cara buat bergabung di komunitas One Day One Juice? Bergabung di komunitas One Day One Juice itu sebenarnya sangat gampang. Bisa menghubungi ke pengurus-pengurus terdekat atau juga melalui ini online, secara online. Jadi ada nomor yang bisa kita hubungi untuk tergabung secara online. Jadi sangat mudah sebenarnya. Itu sekali lagi Odat itu sebenarnya komunitas yang mengikuti perkembangan zaman. Tadi saya tertarik Mbak ketika Mbak bilang ya sebenarnya kadang kita malu ya. Jadi itu sebenarnya propaganda yang merusak kita sebenarnya selama ini. Malu untuk kadang-kadang memamerkan suatu kebaikan. Jadi saya teringat pesan guru saya, ketika orang lain tidak malu untuk memamerkan maksiatnya di hadapan kita, kenapa kita harus malu memamerkan kebaikan? Apalagi niatnya untuk mengajak orang. Jadi dulu itu dianggap komunitas ini komunitas ria Mbak, karena nih kalau aku nih ngajinya satu hari satu juz. Padahal kita nggak pernah ngomong gitu ya, cuman karena nama komunitasnya One Day One Juice. Jadi tapi ternyata kalau ketika niat kita itu untuk mengajak orang pada kebaikan, kita memperlihatkan sesuatu untuk mengajak orang kepada kebaikan, maka nggak ada yang salah. Makanya penting setiap saat kita juga selalu mengingatkan diri supaya kita luruskan niat bahwa niat kita itu bukan untuk pamer, tapi karena kita ingin mengajak kebaikan. Dan bagi orang lain sendiri sebenarnya kita meminta supaya jangan cepat menilai orang lain. Karena apa? Karena hati itu Allah yang punya ya. Jadi kita nggak pantas menilai hati orang. Jadi biarlah itu menjadi urusannya dengan Allah. Jadi ketika kita berbuat suatu kebaikan seperti ini nggak perlu malu. Atau ketika kita belajar nggak perlu malu. Bahkan Mbak di Sampit sendiri kami sudah punya 4 rumah Quran yang semua pesertanya itu adalah ibu-ibu. Luar biasa. Masya Allah. Jadi 2 tahun terakhir ini kita secara serius membina ibu-ibu itu dari yang ternyata buta aksara, nggak bisa sama sekali, sampai sekarang tuh mungkin orang-orang yang sudah bertahun-tahun ngaji itu mungkin harus malu sama mereka begitu. Jadi ketika mereka ternyata belajar secara serius, ternyata bacaan Qurannya tidak lebih buruk kan, ternyata malah bisa lebih baik dari mereka, itu suatu hal yang menggembirakan kan, suatu hal yang membahagiakan, Masya Allah. Jadi nggak perlu malu sebenarnya. Kita kalau untuk belajar hal-hal kebaikan, yang baca Al-Quran harusnya memang apa ya Bu ya, menyampingkan rasa malu ya. Iya, karena apa? Jadi ini ya satu nasihat dari guru saya yang sangat luar biasa bagi saya tuh apa? Allah itu tidak menghukum ketidaktahuan kita, tapi Allah itu menghukum ketidakinginan kita mencari tahu. Itu bagi saya kalimat itu sakti sekali ya, karena setiap kali saya punya rasa malu atau malas untuk belajar sesuatu ilmu agama, ketika saya merasa ini kayaknya mungkin kadang-kadang
kalau kita tahu itu malah bikin pusing kan ya. Akhirnya kita tahu tuh bahayanya, kita harus mengamalkannya. Itu saya dulu, jadi saya nggak mau terlalu pinter-pinter banget ya. Tapi ternyata ketika saya mendengar apa yang disampaikan guru saya waktu itu, ternyata bahwa Allah tidak menghukum ketidaktahuan, tapi Allah menghukum ketidakinginan mencari tahu. Berarti saya bilang saya harus wajib nih, belajar itu wajib bagi saya. Jadi mau dikatakan orang ini udah tua kok, belajar terus gitu, masa kadang-kadang saya ketawakannya setiap malam, Rabu malam itu ikut Zoom, belajar ngaji, dikoreksi, bacanya yang tadinya saya rasa sudah baik, ternyata masih salah, saya nggak peduli, pokoknya saya pengen belajar gitu aja. Luar biasa sekali ya Bu. Oh ya, sebagai seorang perempuan, Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Kalau versi Ibu gimana cara menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran dari anak-anak masih kecil-kecil? Iya, jadi ini pengalaman kita ya Mbak ya. Memang ketika kita meminta anak untuk belajar Al-Quran, sejatinya kita menanamkan mahabbah atau kecintaan ya. Kecintaan itu yang penting. Kalau mereka sudah cinta, dengan pengawasan atau tanpa pengawasan kita, maka mereka pasti akan tetap menjadikan itu suatu kebiasaan. Bagi saya, prinsip saya, ibu sebagai madrasah itu berarti prinsipnya itu dia tuh harus terdidik sebelum mendidik. Nah, jadi ketika dia sudah terdidik, maka dia tuh sudah punya modal untuk ngajarin apa. Anak-anak itu sebenarnya paling mudah ngajarinnya Mbak, paling mudah mengajaknya. Karena apa? Anak itu belajar dari meniru. Makanya boleh dikatakan anak itu adalah cerminan orang tuanya. Jadi ketika kita ingin anak kita dekat dengan Al-Quran, dimulai dulu dari diri kita. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka pasti mereka akan, ketika kita suruh, pasti mereka akan mau. Saya punya 5 anak ya Mbak ya, dan semuanya tuh semoga Allah jaga hatinya ya, semuanya itu hafiz Quran ya, walaupun ada yang belum selesai, tapi semuanya memang dekat dengan Al-Quran, menghafal. Bahkan sampai anak yang terkecil umur 8 tahun, itu sudah hampir 2 juz hafalannya. Mereka itu pada awalnya ketika disuruh menghafal mungkin agak berat, tapi ketika dia melihat bahwa saya pun terseok-seok, ibaratnya berdarah-darah ya, menghafalkan 1 ayat saja, di situ mereka sadar, iya ternyata mamah juga menghafal. Saya bilang, mamahnya udah tua, masih berusaha menghafal, walaupun kadang-kadang nggak hafal-hafal ya. Tapi ketika itulah mereka sadar bahwa ketika orang tuanya juga mau mencoba, ya mereka juga harus mau. Jadi sekarang itu udah gampang Mbak, tinggal saya kondisikan pada waktu-waktu tertentu mereka harus pegang Al-Quran, itu udah biasa. Tapi apa? Karena mereka tahu saya juga pegang Al-Quran. Misalnya nih kayak habis maghrib, nggak ada kita main gadget ya. Mereka nggak akan protes. Karena apa? Karena saya juga pegang Quran, kemudian kita ngaji masing-masing. Kadang mereka juga kalau mau disimak. Makanya saya bilang suatu hal yang mustahil ketika orang tua mengejar target anaknya harus bisa baca Al-Quran, tapi ternyata orang tuanya sendiri nggak bisa baca Quran. Itu jadi yang penting, makanya nggak istilah terlambat ketika orang tua punya cita-cita anaknya bisa atau cinta terhadap Al-Quran, dia juga harus dekat dengan Al-Quran. Berarti mungkin sebagai orang tua harus punya ilmu dan masih haus akan ilmu ya Bu ya, buat belajar. Iya, jadi saya tuh Mbak setiap anak-anak, setiap hadir di kajian atau saya ngisi kajian, anak-anak pasti saya ajak. Karena mereka tuh walaupun sambil main, mereka menyimak. Jadi anak-anak itu jangan juga dipaksa secara keras, tapi pelan-pelan. Yaitu dengan dia melihat, oh ternyata hidup mama tuh loh kayaknya kok enak ya. Kayak kalau mereka lihat kayak gak punya persoalan ya. Jadi karena terus punya banyak teman. Nah mereka mungkin yang paling mama enak ya, di mana-mana, ke kota mana aja pasti ketemu teman, pasti disambut sama temannya. Terus saya bilang ya itulah karena Al-Quran. Al-Quran itu bisa menjadikan ukhuwah itu menjadi sesuatu hal yang bagi orang lain itu sulit, tapi ternyata bisa gitu. Jadi itulah akhirnya mereka sekarang tuh ya sudah, memang hari-harinya diisi dengan Al-Quran juga. Jadi kehidupan sehari-hari berdampingan dengan Al-Quran itu bukan hal yang sulit lagi ya Bu? Iya, bagi anak-anak. betul. Kalau ditanamkan sejak dini. Iya. Ini kan
banyak mungkin teman-teman yang mau memulai membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, gimana cara kita menjaga supaya kita tetap istiqomah membaca Al-Quran gitu, Bu? Nah, jadi ketika kita ingin membaca, sebenarnya Odot sendiri punya tawaran. Jadi kita tuh punya ya cara baca Al-Quran supaya mudah. Jadi kan pokoknya Allah bilang tuh kan lakukan yang menurutmu mudah. Jadi kita tuh ada namanya jurus kura-kura. Nah, jurus kura-kura. Iya, jadi jurus kura-kura itu yaitu kita ngajinya sedikit-sedikit tapi sering. Kita bisa lihat dari kura-kura sendiri kan, dia berjalan pelan-pelan tapi sampai ke tujuan. Nah, begitu juga dengan Odot, ketika mau ngajinya 1 hari 1 juz, baca aja sering kapan ada waktu, misalnya lagi nunggu antri di bank, misalnya lagi di bandara atau lain sebagainya. Al-Quran tuh jangan lepas dari kita. Pertama, kalau nggak merasa susah bawa Al-Quran, setidaknya HP sudah ada aplikasinya. Jadi ketika kita ngaji kapanpun dimanapun, yaitu pakai jurusnya kura-kura tadi, insya Allah target tiba-tiba kita bisa kaget Mbak loh, udah 1 juz aja, karena kita sehari itu selalu kita sempatkan baca Quran. Kemudian kita juga ada yang dinamakan jurus lebah. Jurus lebah ini kan diibaratkan dari garis-garisnya itu di badannya itu, kita ibaratkan bahwa kita itu membagi waktu kita dengan waktu baca kita dengan 5 waktu sholat. Jadi kalau di Mushaf Utsmani itu kan ada 10 lembar ya, 10 lembar untuk 1 juz. Jadi kita usahakan setiap waktu sholat itu kita baca 2 lembar. Jadi mungkin sebelum sholat, ya mungkin sebelum sholat kita 1 lembar, setelah sholatnya 1 lembar. Jadi kalau 5 waktu berarti udah 10 halaman kan. Nah itu, jadi itu namanya kita istilahkan itu jurus lebah. Ada juga jurus paus. Nah, nama hewan. Iya, jurus paus itu kita membaginya dalam 2 waktu, yaitu biasanya pada waktu subuh dan maghrib. Jadi karena itu waktu yang kita memang biasanya pasti di rumah ya, dan waktu kita agak longgar. Nah kita biasanya membaca di 2 waktu itu setengah juz atau 5 lembar. Jadi ketika subuh ketemu dengan maghribnya nanti udah kholas tuh, jadi udah selesai 1 juznya. Nah ini kemudian kita juga punya istilah jurus kuda paus, kuda pacu. Kuda pacu ini yang lebih cepat. Nah ini yang ekstrim ya, 1 harinya tuh 1 juznya itu diselesaikan dalam 1 waktu. Ini kami biasanya tuh Mbak, kalau memang punya aktivitas yang bakal sibuk seharian, yang kita khawatirkan kita tidak sempat membagi waktu, biasanya kita pakai jurus itu. Kuda pacu. Kuda pacu. Jadi subuh itu kita baca, insya Allah kita sebelum ya pas suruk itu, terbit matahari itu udah selesai kita 1 juznya itu. Tapi kalau kita punya waktu, saya pingin lebih menikmati nih, misalnya kita biasanya ya pakai jurusnya lebah itu setiap waktu sholat 2 lembar. 2 lembar. Nah apalagi kalau kita puasa kan kita kayaknya lebih banyak toleransi kan, lebih banyak istirahat jam kosong ya. Nah diusahakan tuh ketika sampai jam sholat itu atau kurang berapa menit tuh biasa kan kita udah pegang mushaf tuh. Jadi nanti diusahakan 1 lembar kemudian selesai. Insya Allah selesai Mbak. Jadi ketika kita punya 4 jurus itu ya kita coba aja mana yang enak dan mudah bagi kita. Jadi saya punya temannya Mbak ya, ketika orang bilang saya nggak punya waktu untuk ngaji 1 juz, teman-teman pengurus itu udah dari berbagai macam profesi. Mereka ada guru yang harus ngajarnya full day ya seharian, ada yang masih memang harus nyusun laporan, ada yang harus perjalanan dinas dan lain sebagainya. Ternyata karena mereka mencoba semuanya, mereka akhirnya nemukan passionnya yang tepat di mana ngajinya gitu. Cara dia lebih mudah. Jadi ya itu kita pakai jurus itu. Kalau bagi saya ya memang yang paling mudah itu sebenarnya bagi kita yang sibuk itu ya itu tadi, sedikit-sedikit tapi sering. Jurus kura-kura. Atau kalau yang orang hidupnya teratur itu, sholatnya tepat waktu itu lebih enak kalau dia pakai jurusnya lebah. Ya benar. Berarti komunitas Odot ini menawarkan 4 jurus mengaji tadi. Iya. Jurus kura-kura,
lebah, ngurus lebah, iya. ngurus paus, Iya, dan sama kuda ngurus pacu. kuda pacu. Iya. Jadi itu sebenarnya trik buat kita bisa meluangkan waktu buat mengaji Iya. dan supaya insya Allah bisa istiqomah ya Bu. Iya, amin, Dan insya Allah. dilanjutkan nggak cuma bulan Ramadan. Iya, jadi ya itu kalau ketika kita sudah mencapai puncak tertingginya, kita sudah istiqomah di bulan Ramadan ya, insya Allah nanti kan bulan-bulan selanjutnya tuh lebih mudah. Mengikuti ya Bu ya, lebih. insya Allah. Andai orang tahu ya Mbak ya sebenarnya ketika kita bisa mengejar amalan tilawah satu hari satu juz itu sebenarnya kita sedang mendisiplinkan diri kita. Nah disiplin itu kan kunci keberhasilan kita. Ketika kita sudah berhasil, insya Allah hidup kita sebenarnya udah enak banget gitu loh. Jadi sesibuk apapun tuh kita sebenarnya harus punya prioritas, sempatkan tilawah ketika pagi hari sebelum memulai. Jadi kita berikan haknya Allah dulu, baru kita selesaikan kewajiban kita yang lainnya. Iya, karena itu bagi saya ketika kita sudah memulainya dengan mengingat Allah, maka semuanya itu berjalan akan ini. Jadi kita pernah Mbak kadang-kadang hidup kita terasa berantakan karena diawali dari pagi kita bangun kesiangan misalnya. Iya, itu udah bikin mood jelek kan. Ya, iya. Nah, itu kalau kita tetap akhirnya kan seharian tuh kadang-kadang malah Al-Quran tuh nggak kepegang sama sekali. Udah pengen marah aja. Teteran jadwal. Iya. Makanya tadi ketika kita belajar mendisiplinkan diri, pokoknya apapun terjadi saya harus baca Quran. Dimulai dari aktivitas pertama saya, insya Allah hidup kita tuh akan lancar, dimudahkan begitu. Luar biasa. Nah, biasa kan ada hataman nih Bu, kalau misal kita selesai membaca Al-Quran. Kalau di komunitas Oduj gimana? Adakah prosesi hatamannya atau gimana? Jadi kalau sesekali kita untuk tujuan syiar ya kadang-kadang memang kita ada mengadakan kegiatan hataman ya. Tapi kalau kita sendiri ya yang sudah lama tergabung itu kayaknya selesai aja. Jadi karena memang kita targetnya 1 bulan, kan kita bayangkan repot banget kita ya kalau mengadakan hataman setiap bulan ya. Tapi ada kalanya kita memang ngadakannya seperti Ramadan ini. Terkadang kita ngumpul nih seluruh pengurus ngadakan hataman di hari-hari terakhir itu sebagai refleksi kita juga. Kita mampu nggak nih pada bulan Ramadan itu menyelesaikan target kita 1 hari 1. Walaupun sebenarnya itu tadi Mbak kalau tidak diamalkan, dibiasakan di bulan-bulan sebelumnya tuh itu luar biasa karena justru sebenarnya kita katakan kita nggak sibuk tapi sebenarnya lebih sibuk apalagi menjelang Lebaran. Ya itu tadi isinya mungkin sudah cuma itu baju baru belum, toples belum diisi. Iya Masya Allah. Berarti untuk komunitas Oduj ini kalau hatam Al-Quran itu bukan lagi sesuatu yang luar biasa ya Bu, karena sudah mengalami kesekian kali berarti ya. Iya. Karena kalau saya lihat di luar atau pengalaman saya pribadi, hataman itu jadi sesuatu yang luar biasa gitu. Tapi setelah itu ya kadang ada dilanjutkan, kadang tidak dilanjutkan gitu. Nah itulah Mbak, kemudian kita juga menyarankan itu ketika kita kadang-kadang sudah selesai hatam itu kan sudah berlalu, terutama anak-anak kan. Nah jadi kita sebenarnya kadang-kadang juga ngadakan kegiatan hataman itu untuk memotivasi mereka. Istimewanya anak odol kid itu tadi ya, Dewan Lembar, ketika mereka selesai, mereka kembali lagi ke juz 1. Jadi anak saya itu dari kelas 2 sudah ikut odol kids. Sekarang dia kelas 4 itu udah berkali-kali hatam malahan. Jadi ngajinya tuh semakin lama kan semakin bagus karena dia kan semakin lancar ya bacanya. Berbeda dengan anak yang cuma 1 kali hatam selesai. Kita akan sulit memaksa mereka untuk kembali lagi membaca Al-Quran ketika mereka tidak ikut program itu gitu loh. Saya yakin banyak orang tua yang cukup bahagia, cukup puas ketika anaknya hatam 1 atau 2 kali karena kayaknya sudah manggil guru, sudah nggak ada urgensinya lagi ya. Tapi ketika mereka bergabung di Odol Kids, mereka akan terus melanjutkan. Selesai di juz 30, balik lagi juz 1, begitu seterusnya. Mengulang terus, mengulang itu terus. Udah jadi kebiasaan ya. Jadi itu, anak saya kadang-kadang yang kelas 4 itu, kalau sudah ada dia lupa laporan,
admin sudah menghubungi tuh panik tuh, dia belum selesai ngajinya. Aku belum selesai Pak. Jadi dia kayak merasa itu suatu kebutuhan dia. Ya udah, kadang-kadang saya godain, udah lapor aja. Belum, enggak, aku belum. Nah itu akhirnya dia punya target. Aku kayaknya nggak bisa deh mah kalau ngajinya, kalau nggak ngajinya habis maghrib misalnya. Aku maunya harus selesai, jadi buat laporan gini. Walaupun awalnya mungkin karena suatu kewajiban, tapi ternyata ketika dia ketika ada di posisi yang dia tidak perlu laporan, misalnya nih kayak kita lagi sibuk mau ada acara, kadang-kadang saya izin nggak laporan ya Bun, karena saya nggak bisa memantau anak-anak misalnya. Dia tetap aja, ternyata dia tetap tilawah. Bahkan ketika saya pergi keluar kota misalnya, mereka tetap dengan tanggung jawabnya mengaji itu. Jadi bukan lagi ternyata mengaji itu sebagai suatu kewajiban mereka untuk laporan di admin, tapi ternyata itu menjadi kebutuhan mereka. Udah mereka merasa kayaknya belum lengkap aja daftar kegiatan mereka, aktivitas mereka tanpa mengaji begitu. Masya Allah, luar biasa banget berarti ya Bu, peran komunitas One Day One Juice ini bagi pribadi bahkan bagi keluarga betul, juga. Masya Allah. Ngomong-ngomong, udah ada berapa jumlah member One Day One Juice Bu? Khususnya mungkin di Indonesia? Ya, kalau di Indonesia itu tercatat sekitar 129.000 anggota. Mungkin, nah itu, mungkin bagi kita ya Mbak ya, bagi kita kalau ngelihat angka segitu 129.000 itu besar banget ya. Tapi kalau kita melihat berapa jumlah warga Indonesia yang beragama Islam, itu sebenarnya masih sangat sedikit. Bahkan ketika kita survei kenapa nggak gabung, yang rata-rata ya itu tadi, karena ternyata masih banyak yang buta huruf Al-Quran. Karena itulah One Day One Juice juga merasa mempunyai kepentingan dan kewajiban untuk membantu orang-orang itu untuk punya kemampuan baca Al-Quran begitu. Yang saya dengar juga komunitas ini ada di beberapa belahan dunia, betul Bu? Betul sekali. Jadi mereka di sana juga ada pengurus-pengurusnya yang kadang-kadang melakukan ketika ada musyawarah tuh dilakukan secara online. Jadi di negara Arab Saudi, Hong Kong, kemudian Mesir dan beberapa negara lainnya itu sudah ada perwakilan kita di sana gitu. Luar biasa. Berarti dalam syiar Islam ini komunitas One Day One Juice itu gak hanya di Indonesia ya Bu, tapi juga di belahan dunia. Betul sekali. Masya Allah, luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini bersama Ibu Hajah Sri Rezeki Syahwani, yang dimana ternyata banyak sekali manfaat kita membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan. Terima kasih banyak Ibu Hajah Sri Rezeki Syahwani sudah berbagi inspirasi, motivasi, dan ilmu kepada kita semua. Sama-sama, semoga menjadi berkah buat kita semua. Amin, terima kasih. Sampai jumpa di episode podcast Ruang Redaksi selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.